Oke. Baik. Kita mulai anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik. Pagi-pagi kita harus tetap semangat, oke? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang prosedur penebaran benih, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelas Arif siapkan untuk kita berdoa. Siapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu siapa yang nggak datang? Rifan Rahman, Aan. Kenapa nggak datang? Hilang. Kenapa? Merajuk. Iya, Bu. Gara-gara HP. Kenapa bisa merajuk? Bagus ya, Anda kelakuan perbuatan seperti itu gara-gara nggak diberikan HP sama orang tua, nggak sekolah. Bagus ya. Harusnya kalian tuh menghargai lah daripada orang tua. Mana tahu pada saat Aan membutuhkannya, orang tuanya lagi belum ada duit. Kan HP kan paling nggak harganya di atas 1 juta, kan butuh duit. Ya kalau orang tua kita mampu, mungkin pas anaknya minta HP langsung dapat. Tapi kalau tidak, kan mau tak mau kan orang tua harus kan mengumpulkan duitnya dulu, ya. Jadi kelakuan Aan itu nggak perlu dicontoh. Masa karena HP nggak ada, terus minta belikan sama orang tuanya nggak bisa belikan, nggak sekolah, merajuk, nggak ke sekolah. Bagus nggak seperti itu? Ya kan? Jangan ditiru ya contoh kayak Aan itu. Yang jelas kita ini tujuan kalian sekolah itu apa? Untuk belajar, ya. Memang sekarang kita mau tak mau kalian harus punya HP karena banyak tugas yang difasilitasi dengan HP. Kalian mencari tugas-tugas sekolah melalui HP. Tapi kalau memang HP-nya nggak ada, kemarin kan ada, kan masalahnya karena hilang, ya. Harus sabar. Bilang sama Aan ya, sabar Aan dulu. Orang tuanya punya duit dulu baru bisa beli HP. Ya, jadi jangan karena HP, karena tak ada HP kalian tidak sekolah. Nggak bagus seperti itu. Ingatkan aja tujuan kalian ke sekolah itu apa? Untuk belajar kan, bukan untuk main HP. Jadi walaupun tidak ada HP, kalian juga bisa belajar. Kan nggak semua mata pelajaran yang mencari tugasnya dari HP. Benar nggak? Ada yang mata pelajaran dalam 1 hari itu kalian disuruh mencari tugas di HP melalui HP ya, enggak kan? Tidak kan? Paling dalam 1 hari itu kalian paling 1 mata pelajaran yang disuruh mencari bahan di internet. Jadi kan HP itu tidak begitu penting untuk pembelajaran dia kan. Jadi jangan ditiru ya, karena HP, karena nggak ada HP nggak sekolah, ya. Oke. Itu sedikit nasihat dari Ibu. Kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran tentang prosedur penebaran benih, Ibu ingin mengingatkan kalian pada pembelajaran kita sebelumnya, ya. Ada yang ingat nggak pelajaran kita sebelumnya itu tentang seleksi benih? Mulai dari persiapan media, seleksi benih, sekarang masuk ke tahapan penebaran benih. Nah, minggu yang sebelumnya kita sudah melakukan seleksi benih. Ciri-ciri benih yang baik seperti apa? Ya, bisa mengingat ciri-ciri benih yang baik apa? Cima?
kita di perikanan ini, kalau kita mau usaha untuk perikanan atau pembesaran, kita harus tahu kualitas benih yang baik itu seperti apa. Ngerti? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita tentang prosedur penebaran benih. Ya, ini KD 8 tentang prosedur penebaran benih. Di sini, oke, kalian bisa lihat KD-nya tentang menerapkan prosedur penebaran benih pendederan, komoditas perikanan, kemudian melakukan penebaran benih komoditas perikanan. Dan adapun tujuan dari pembelajaran kita ini adalah supaya kalian bisa menjelaskan, supaya kalian mengetahui juga apa itu prosedur penebaran benih. Jadi kalian bisa tahu penebaran benih itu apa, hal-hal apa aja yang ada di dalam penebaran benih itu, ya, supaya kalian bisa melakukan prosedur penebaran benih yang baik itu seperti apa. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Kemudian di sini ada ruang lingkup penebaran benih, ya. Jadi sebelum kita masuk ke ruang lingkup penebaran benih, sedikit yang harus kalian ketahui untuk sebelum kita menebarkan benih itu kita harus mengetahui padat tebar benih, ya, padat tebar benih, kemudian proses apa yang kita lakukan untuk penebaran benih itu, ya. Oke, sekarang ada gambar yang ditampilkan. Oke, buka dulu. Nah, di sini oke, gambar apa ini? Kalian bisa lihat ini gambar apa? Gambar benih ikan yang kedua. Yang ini gambar benih ya. Kemudian yang ini ada yang tahu? Gambar apa? Nah, gambar aklimatisasi, ya. Kemudian gambar yang C. Ini gambar apa? Matahari. Pagi atau sore atau malam? Pagi, sore juga bisa, ya. Ya, oke. Yang kemudian gambar berikutnya ini apa? Hah? Apanya? Yo, coba tunjuk tangan apa? Sally. Apa gambar apa? Nah, alat pengukur pH air. Udah ada 4 gambar. Sekarang apabila gambar ini kita gabungkan. Nah, sekarang gambarnya sudah ibu gabung. Gambar A, B, C, dan D sudah ibu gabung. Ya. Ya. Gambar sudah ibu gabung. Apa yang bisa kalian buat kesimpulan untuk gambar ini? Ya, kesimpulannya dari keempat gambar ini apa? Kalian sesuaikan dengan judul materi kita tentang prosedur penebaran benih. Ini gambar A-nya, kemudian yang gambar B-nya. Nah, gambar 2-nya ini gambar benih satu. Yang satunya nanti gambar apa? Kalian udah lihat? Tak nampak, Bu. Udah jelas ya? Yang satunya itu gambar benih yang banyak yang mati. Ya, memang nggak kelihatan ya, kurang zoom. Itu gambar benih yang banyak mati. Ya, jadi dalam prosedur penebaran benih ini kemarin ada masalah. Ya, masalah yang timbul dari pembelajaran kita ini adalah banyaknya benih ikan yang mati setelah ditebar. Jadi ada pasca tebar banyaknya benih ikan yang mati setelah ditebar. Ya. Nah, sekarang dari gambar ini, gambar pertama tadi, oke, kalian diskusikan. Maksudnya diskusikan itu kalian cari kesimpulannya apa. Jadi masalahnya tadi kan banyaknya benih ikan yang mati setelah ditebar. Jadi hal-hal yang harus kalian lakukan apa? Ya, hal-hal yang harus kalian lakukan
gambar A dan gambar B tadi. Kan ada dua ya. Gambar yang pertama, gambar yang kedua. Oke? Oke? Nah, sekarang kelompoknya yang di sini aja dulu ya. Ibu akan bagikan LKPD. Nanti kalian isi LKPD yang ada di sini. Jangan lupa buat nama per kelompok. Tapi LKPD-nya tetap masing-masing. Jadi kalian isi masing-masing. Oke? Waktu diskusi kita tidak lama nanti karena kita akan melakukan praktek nanti. Praktek penebaran benih. Jadi kalian waktu ibu kasih kalian 15 menit untuk mengisi, kemudian presentasi selama 15 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita melakukan tugas kelompok ini? Ada? Ya, jadi LKPD diberikan, kalian kerjakan sesuai dengan masalah yang terjadi. Ya, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke, kalian kerjakan. Kalian kerjakan LKPD. Ya. Dari LKPD itu kalian jawab permasalahan yang terjadi. Kenapa banyak benih ikan yang mati? Kemudian kalian buat kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran atau dari gambar yang kalian lihat tadi. Ya? Bisa dimulai dari sekarang? Nah, sekarang kerjakan berkelompok ya, berkelompok. Ya. Kalian bisa mencari jawabannya melalui internet. Kalau kalian bingung, kalian bisa mencari jawabannya melalui internet. Bisa menggunakan HP. Kelompok ya, kerjasama jangan masing-masing. Seli geser lagi bukunya. Gak bisa ya kerja kelompok. Oke, bisa kalian cari jawabannya di internet tentang penyebab benih ikan yang mati. Ya, ya. Siapa yang jawab nanti? Kalau nanti pas diskusi siapa yang jawab itu tangan aja. Ya. Oke, ya. Ini nanti kalian tunjukkan. Ya, kesimpulannya. Ya, sudah. Makanya kerjasama nanti apa yang harus dikerjakan. Ya, ini kan penyebab masalahnya apa? Nah, kalau ini nanti kalau kalian nanti setelah presentasi, kalian presentasikan hasil jawaban kalian. Ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari hasil tugas kalian bisa kalian tanyakan. Ya, kalian kerjakan bisa kalian browsing di internet ya. Cari di internet jawabannya. Cari bisa kalian cari kata kuncinya apa. Ya, kalau untuk browsing di internet bisa kalian cari kata kuncinya ya. Apa misalnya penyebab benih ikan mati setelah ditebar di kolam. Bisa kalian cari jawabannya. Mari di sini ya, diskusinya di sini. Bisa melalui internet cari jawabannya, ya. Ferry bisa browsing di internet cari jawabannya. Kalau bingung kalian bisa baca materinya di sini. Ya. Pertanyaannya ada di sini. Boleh. Yang jelas kalian data jawabannya di presentasikan. Ya, kerjakan di situ ya. Kemudian jangan lupa ini kesimpulannya
dia sama. Iya, ya kan berempat nanti, berempat kan presentasi satu. Presentasi. Walaupun kerja, ingat ya ini tugas kelompok, tapi LKPD-nya kan sudah ibu berita satu orang satu, tetap diisi masing-masing. Nanti per kelompok ini, per kelompok. Paling nanti satu perwakilan aja, nanti satu kelompok satu. Ya. Oke. Sudah kalian siap, waktu kita 5 menit lagi. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Setelah selesai kita presentasi sebentar. Karena kita mau praktek pengukuran penebalan benih. Kalau ini jangan lupa ya. Ini kesimpulan kalian buat sendiri. Antara benih ikan, hujan, banyaknya ikan yang mati. Itu soal yang pertama. Jadi di sini masalahnya timbul di sini. Ya, penyebab banyaknya benih ikan yang mati setelah ditebarkan di kolam. Ya, jadi ini masalahnya di sini. Di gambar kedua. Bisa kalian jelaskan nanti. Penyebab ikan yang mati. Iya. Penyebab ikan yang mati setelah ditebarkan di kolam. Oke.
Kita kan sesuai dengan daerah kita. Nah, jadi nggak mesti kalau dulu bahasa lain ya udah nggak apa-apa. Itu pas saya belajar kali kan tidak Sudah ada yang selesai tulisannya? Sudah? Oke. Dari gambar yang pertama dulu. Kelompok siapa yang bisa menjelaskan atau membuat kesimpulan tunjuk tangan? Cepat. Tunjuk tangan kelompok siapa? Kelompok Seli. Bu. Oke, Seli berdiri. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Septiah Hayu dari kelompok 3 akan menyimpulkan dari gambar 1. Pada gambar 1 dapat disimpulkan apabila ada perbedaan suhu lingkungan asal dengan lingkungan baru terlalu besar maka ikan-ikan akan stres. Ya. Demikian. Itu kelompok 1. Nah, kelompok berikutnya ada yang sama atau gimana? Pendapatnya dari kesimpulan dari kelompok 1. Cepat, kesimpulan dari gambar 1. Cepat, Arif. Kelompok Arif. Kesimpulan dari gambar 1 apa? Dari gambar yang kalian lihat tadi kan kalian udah tahu yang gambar yang pertama ada aklimatisasi, ada gula benih, ada sinar matahari, ada alat pengukuran pH. Nah, cepat kesimpulannya kelompok 5. Cepat. Tapi katanya udah siap. Dia presentasi. Kalau kelompok Seli tadi apa? Apabila ada perbedaan suhu lingkungan asal dan lingkungan baru terlalu besar maka ikan-ikan akan stres. Nah, itu kesimpulan dari kelompok Seli. Nah, kelompok Arif. Kesimpulan, ini kan ada 4 gambar. Dari gambar ini kan ibu gabung satu apa. Jadi kalian bisa menjelaskan gambar 1 tentang apanya, yang 2, ketiga. Kesimpulannya. Nah, berdiri Arif. Iya. Perkenalkan, nama saya Farid Firmansyah. Saya akan menyimpulkan dari gambar 1. Itu jika kita tidak melakukan aklimatisasi pada saat lebaran, maka kemungkinan besar ikan bakalan mati. Ya, terus ada gambarnya lagi. Untuk apa itu? Dan jika pH air dengan susah ya bilangnya. Jika apa itu pH air itu tidak sesuai dengan lingkungan hidup ikan juga bisa mati. Penyebaran sama aklimatisasi itu dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Oke, itu kelompok Arif. Sekarang kelompok Ina, kelompok Hiba. Ya, kesimpulan kalian dari gambar 1 ini apa? Penebaran benih dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Sebelum benih ditebarkan harus dilakukan aklimatasi terlebih dahulu. Sebelum benih ditebarkan terlebih dahulu hitung pada tebang benih. Oke. Dan lakukan pengukuran kualitas air terlebih dahulu baik suhu pH maupun air. Nah, ayo siapa yang betul kelompoknya? 2. Oke. Kelompok Arif, Bu. Kalau kesimpulan beda-beda pendapatnya, cuma tujuannya mungkin sama ya. Kalau gitu ibu kasih aplaus buat kalian dulu. Nah, jadi kesimpulan dari gambar pertama ini yang pertama, ya, yang pertama waktu penebaran benih. Ini kita masukkan kepada prosedur penebaran
Oke, pada pagi hari dan atau sore hari. Nah, itu waktu penebaran benih. Kemudian hal yang dilakukan untuk prosedur penebaran benih itu apa? Kita harus melakukan atau menghitung yang gambar ini. Padat tebar. Oke, yang kedua berarti penanganan melakukan penghitungan padat tebar. Nah, sekarang dari yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, penanganannya bagaimana? Yo, penanganannya. Penanganannya yang pertama dilakukan aklimatisasi. Jadi penanganannya kita lakukan aklimatisasi dulu. Dan kemudian yang keempat ini bagaimana kualitas airnya? Jadi harus dilakukan pengecekan atau pengukuran kualitas air. Nah, ini ya semua yang kalian sampaikan tadi itu benar. Kalau seandainya ikan terlalu padat bisa menyebabkan kematian. Kalau penebarannya kita lakukan pada siang hari bisa menyebabkan ikan stres juga. Akhirnya ikan bisa mati. Kemudian kalau semua airnya tidak kita cek dulu, misalnya semua airnya cuma pH airnya cuma 6 atau tidak sampai 7, kalian masukkan benih, nanti bisa menyebabkan kematian juga. Jadi ini adalah prosedur dalam penebaran benih. Jadi untuk waktu penebarannya kita lakukan di pagi hari atau sore hari, ya. Kemudian kita akan melakukan penghitungan padat tebar atau istilah lainnya carrying capacity, pengukuran padat tebar benih. Kemudian penanganannya secara langsung dan kita lakukan aklimatisasi. Berarti kan kita langsung melakukan aklimatisasi, ya. Yang keempat adalah pengecekan kualitas air atau pengukuran kualitas air. Suhu air berapa, pH air berapa. Jadi itu masuk ke dalam prosedur penebaran benih. Sekarang Ibu mau tanya tentang padat tebar. Ada yang tahu nggak padat tebar itu apa? Hah? Kalian nggak baca materi ya? Materi kita sekarang kan ada padat tebar itu adalah jumlah atau biomasa. Jadi jumlah atau biomasa, kesatuan luas atau volume. Sekarang kalau Ibu buatkan contoh soal, misalkan ada 100 ekor ikan nila, ya, 100 ekor ikan nila ditebarkan dalam 250 liter air kolam, ya. Berapa padat tebarnya? Ya, soalnya diketahui misalkan volume air tadi ditebarkan dalam 250 liter air. Jadi volume airnya 250 liter. Kalau kita jadikan ke meter kubik dibagi 1000 berapa? Jadi 0 ya, dibagi 1000 ya, jadi 0,25 meter kubik. Kemudian jumlah ikan 100 ekor. Nah, sekarang siapa yang tahu berapa padat tebar yang harus kita tebarkan? 400 ekor. 400 ekor. Bagaimana rumusnya Iman? Coba tuliskan sebentar Iman. Tuliskan di papan tulis jawabannya. Rumusnya apa? Padat tebar menghitung padat tebar, masih ingat kan rumusnya apa? Apa rumusnya? Hah? Rumusnya jumlah benih dibagi volume air. Itu kan sudah kita bahas sebelumnya tentang
Jadi kalau volume air dalam bentuk liter harus kita ubah dulu menjadi meter kubik ya. Nah, pada tebak jumlah benih per volume air. Jumlah benihnya 100 ekor dibagi dengan 0,25 meter kubik. Jadi jumlah pada tebar yang ditebarkan adalah 400 ekor per meter kubik, ya, karena kita menggunakan volume air. Dan ini salah satu contoh untuk menghitung pada tebar benih ikan. Ya, kalau seandainya ibu buatkan soal lagi bisa nggak kalian kerjakan? Bisa. Iya. Ya, sekarang ibu buatkan satu soal aja. Kalian buat di situ jawabannya di KKPD itu ya. Ya, ibu bacakan soalnya kalian catat. Oke. Yang pertama, satu soal aja ibu. Kalian isi jawabannya di KKPD. Drum dengan volume 200 liter air dicatat Ferdi. Kalian kerjanya masing-masing ya, tulis di KKPD masing-masing. Catat ya. Drum dengan volume air 200 liter akan ditebarkan benih. Oke. Drum dengan volume air ya, volume airnya 200 liter akan ditebarkan benih dengan kepadatan penebaran 250 ekor per meter kubik. Pertanyaannya, udah, berapa jumlah benih yang akan ditebar? Nah, ya. Berapa jumlah benih yang akan ditebar? Ayo, siapa siap boleh tunjuk tangan. Ayo, siapa siap boleh tunjuk tangan. Siapa? Ima. Oke, Ima, maju ke depan. Ya, ini satu soal aja masa lambat. Kan udah tahu rumusnya. Kalian tinggal membalikkan. Ya, hapus yang itu. Untuk berikutnya, soal yang ibu berikan. Buat dulu kita tahninya. Ya, yang ibu tanya tadi ya, berapa jumlah benih yang akan ditebar? Berarti yang ditanya jumlah benih ya, bukan ininya, pada tebarnya, sama aja ya. Ya, jumlah benih yang akan ditebar berapa? Udah ya, nanti jawabannya di KKPD masing-masing ya. Betul. Betul apa salah? Betul. Nah, jadi berapa jumlah benih yang ditebar? Jumlah benih yang ditebar adalah 50 ekor per meter bujur sangkar. Ya. Jadi untuk menghitungnya pada tebak dikali volume. Kalau tadi kan jumlah ikan. Jumlah ikan berarti pada tebak dibagi volume. Sekarang yang ditanya jumlah benih. Dan kalau jumlah benih berarti pada tebak harus dikali dengan volume air. Berarti jawabannya 50 ekor per meter kubik. Ada yang mau seperti itu enggak? Ada. Dah. Mana Ardi? Ardi mana yang kerjakannya? Mana ada Ardi? Ya, Ardi itu jawabannya? Nah,
ini salah satu contoh soal untuk penghitungan padat tebar. Ya. Jadi sebelum ikan kita tebarkan, kita harus menghitung dulu padat tebar ikan itu berapa. Kan nggak mungkin kalau ikannya kecil, baknya kecil atau kolamnya kecil, kita masukkan 5.000 bibit ikan. Bagus atau tidak? Misalkan ukuran kolamnya 1 kali 2 meter. Kalian masukkan 5.000 ekor benih ikan. Bagus atau tidak? Hah? Kalau seandainya kalian mau menebarkan benih di kolam yang berukuran 1 kali 2 meter, kalian masukkan 5.000 bibit ikan. Nah, bagus tidak kan? Karena kepadatan terlalu padat, nggak sesuai jumlah benih dengan luas kolam. Makanya kita harus ngecek jumlah benih dengan luas kolam kita. Ya, makanya perlu penghitungan padat tebar. Ada yang kurang paham tentang menghitung padat tebar? Paham kan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tak ada? Nah, sekarang setelah kalian mengetahui padat tebar, tujuan dari prosedur penebaran benih ini yang utama sekali kan adalah melakukan aklimatisasi. Jadi nanti kita akan praktek sebentar melakukan aklimatisasi sebelum benih ditebar. Ya. Jadi setiap kelompok, ibu buat 2 kelompok untuk di sana. Setiap anggota kelompoknya membuat video. Jadi kelompok misalnya kelompok 5, video kan kawannya lagi melakukan proses penebaran benih sama aklimatisasi. Udah, tugas kalian untuk di kumpulan besok membuat video menggunakan Canva. Ya. Jadi nanti kelompok yang menebarkan benih memvideokan 1 orang membuat video. Nanti kalian buat dalam bentuk Canva videonya. Ya. Kalau bisa cepat selesai, langsung kalian pastikan ke ibu. Ya, video tentang prosedur penebaran benih dalam bentuk Canva. Ya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan praktek penebaran benih, ibu ingin menampilkan sedikit video tentang aklimatisasi. Kalian bisa lihat sebentar proses aklimatisasi. Udah, jangan ribut ya. Mau besar lagi. Nah,
dalam plastiknya itu, ya. Jadi dibiarkan dulu kantong plastik packing itu di kolam selama 10 sampai 15 menit. Jadi yang harus kalian lakukan nanti adalah melakukan aklimatisasi sebelum benih ditebarkan di kolam, ya. Jadi yang pertama kita rendamkan dulu atau biarkan dulu kantong plastik di atas permukaan air mengapung selama 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah 10 sampai 15 menit, kantong airnya, kantong plastiknya dibuka. Tujuan dia dibiarkan selama 10 sampai 15 menit apa? Tujuan dia dibiarkan menyesuaikan suhu air. Jadi makanya kita biarkan dulu 10 sampai 15 menit supaya suhu air dari tempat bibit yang kita beli dengan suhu kolam yang akan kita tebarkan itu bisa sesuai. Makanya dilakukan dulu adaptasi. Setelah dia sesuai atau melakukan adaptasi, nanti kantong plastik dibuka dan digulung. Kemudian kita percikan sedikit air kolam untuk menyesuaikan airnya lagi. Ya, setelah bisa rata baru dimiringkan sedikit, dibiarkan ikan keluar dengan sendirinya. Nah, sekarang setelah selesai kita siap-siap mau ke ruang praktek, ya. Kita akan melakukan proses penebaran benih. Jadi ingat ya, setiap kelompok tadi dua kelompok satu orang memvideokan kawannya, mulai dari proses aklimatisasi kalian videokan, kemudian penebaran benih kalian videokan. Nanti hasil video kalian buat dalam bentuk Canva, ya. Jadi prosedur penebaran benih, ya. Oke, dulu. Maaf Pak Wahyu, izin off cam, kami mau ke ruang praktek sebentar Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi satu kelompok mana? Kelompok satu mana? Cepat melakukan, siapa yang melakukan aklimatisasi, siapa yang memvideokan. Cepat tunjukkan ya, kelompok satu. Yang mau Iman melakukan aklimatisasi, yang memvideokan siapa? Pak, Alif. Nah, oke, Alif videokan Iman dulu. Kelompok dua, cepat, Alif. Oke, yang memvideokan kelompok Alif siapa? Sini satu. Iya, HP kalian mana? Nanti kalian mau buat Canva bagaimana? Oke. Ya, kelompok satu. Iya. Sini. Ya, berapa lama kalian perendaman? 15 menit. Ya jelas kalau sudah ada embun, sudah ada kantongnya baru kalian lakukan. Satu kelompok satu. Jadi lakukan perendaman, lakukan perendaman, lalu kalian buka kelompok. Ingat ya, tugas kalian setelah ini membuat Canva. Pelilih pusat nanti. Ingat ya, nanti di Canva itu kalian buatkan prosedurnya apa aja, aklimatisasi apa, proses penebarannya bagaimana ya. Nanti kalian kumpulkan. Udah berapa menit? Ini jeda aja sebentar. Proses penebarannya nanti videokan lagi. Kalau yang jelas proses aklimatisasi ini kalian videokan, kalian stop dulu. Nanti baru pas penebarannya kalian videokan lagi.
Itulah kayak gitu. Kan kata ibu dibiarkan dulu. Ini kan berat. Bagang kayak gitu ya. Emang ada ya itu ya. Tidak kan. Udah ya, nanti ingat ya kelompoknya yang ibu tadi pembuatan video Canva. Kalau bisa selesai, tidak apa-apa. Satu orang nanti membuat ini ya, video Canva-nya. Kalau seandainya bisa selesai hari ini, bisa ibu tampilkan Canva kalau bisa. Iya, tidak bisa pakai yang lain. Ini apa? Sampai 15 menit. Kalian lihat aja nanti kalau seandainya sudah ada kemudian di plastiknya itu di dalam plastiknya itu baru nanti hanya mulai nak masa yang aklimatisasi nggak tahu materinya itu dibaca. Siapa ini? Kasih bu, ibu mengambil dari sini. Dengar pas ini dengar aja. Kalian hitung ya berapa menit kalian prosesnya ini udah berapa menit. Sampai di sini ya atau kelas lagi di sini aja. Google Home-nya ada yang fokus kayak itu enggak? Masih 10.30. Ada yang mencari ada yang boleh di dalam kelas.
lain bisa memulai pembuatan Canva ya. Kan kita menunggu nih berapa menit lagi, 5 menit lagi. Yang lain bisa dulu memulai memasukkan kalimatnya dulu. Nanti videonya nanti terakhir. Misalkan aklimatisasi prosesnya bagaimana. Kemudian penebaran benih syarat-syaratnya apa aja, prosedur yang dilakukan apa aja. Bisa mulai dari sekarang ya pembuatan Canva. Ya. Yang lain kata ibu mulai pembuatan Canva. Prosedur penebaran benih. Siapa yang mulai duluan pembuatan Canva? Masukkan dulu kalimatnya Canva. Sedikit aja kita penebaran kalimatnya. Tujuan habis itu akan aklimatisasi. Nah, buat aja kalau ada videonya. Buat aja deh sekarang, kalau saya bisa sekarang nanti kita tampilkan di udah mulai berembun kan? Udah mulai berembun, dia kalau udah mulai berembun itu berarti dia sudah mulai menyesuaikan suhu airnya ya. Berarti nanti jam 10:05 baru kita lakukan penebaran. Ibu suruh buat Canva, Ale. Buat Canva sekarang, Ale. Yang lain sementara menunggu ini bisa membuat Canva. Tadi video kan sudah. Oh, video. Ya. Nanti ini mah dikumpulkan ya. Besok. Kok bergema? Itu di sore kah? Dua kelompok kan? Makanya dua nanti yang dikumpulkan 2 kelompok aja. Karena untuk Canva 2 aja. Makanya kata ibu kalau bisa sekarang nanti bisa ibu tampilkan. Kalau bisa buat Canvanya sekarang kan menjelang kita ini melakukan penebaran ini. Coba buat gak? Bibah, coba buat. Jam 10:05 nanti kita tebarkan. Hah? Udah, kalian bisa lihat ya. Sudah kayak ada embun di dalam plastiknya ya. Kok bergema?
Sudah 10 menit, 15 menit, 10 sampai 15 menit. Yang jelas sampai ada embun di dalam plastiknya. Dan sekarang proses berikutnya, tarik ke sini aja. Nah, proses berikutnya kelompok seperti caranya kita nanti di video kan ya, punya kawan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, aku masukkan air sedikit. Udah biasa aja nih. Kan udah campur sedikit. Kasihkan sedikit air. Nah, dibiarkan ikan keluar dengan sendirinya ya, jangan langsung dilepas, dibiarkan. Biarkan ikan keluar dengan sendirinya. Yang membuat tanpa sudah duduk kembali ke tempatnya di sini. Ya. Yang membuat kanvas duduk di tempatnya masing-masing. Dan yang membuat kanvas, oke. Dah. Kalau ada yang bisa ibu tampilkan. Bisa ya, udah masukkan video belum? Oke, kalau gitu ibu besok ya. Nanti ibu kita tampilkan bersama-sama kanva video kayak kalian buat tentang penebaran benih dalam bentuk kanva. Oke? Sekarang dengar. Kok bertemu ya? Udah semua. Kanvanya besok dikumpulkan. Dan jelas sekarang kalian sudah dapat videonya. Keterangannya juga sudah kalian cari. Nanti kalian tinggal masukkan di kanva. Sudah? Oke? Sekarang perhatikan ibu. Dah? Nah, dari hasil praktek yang telah kita lakukan tentang prosedur penebaran benih, ada yang mau kalian tanyakan nggak? Udah, kalian udah jelas kan, sudah paham bagaimana menebarkan benih itu? Ya kan nggak langsung harus dimasukkan ke kolam, harus kita lakukan proses penebaran benih. Sekarang ibu mau bertanya, mengapa penebaran benih itu harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari? Tunjuk tangan. Oke, suhu pada pagi hari karena relatif rendah. Bagaimana kalau siang hari? Kalau tinggi. Jadi, kalau siang hari pas suhunya tinggi panas. Jadi kalau seandainya kita menebarkan benih pada siang hari karena suhunya panas, menyebabkan ikan jadi stres. Nah, karena stres itu kemungkinan juga bisa menyebabkan ikan mati. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kematian ikan pasca ditebarkan. Ya, yang pertama, apa ada yang bisa menjawab nggak? Faktor yang menyebabkan benih banyak mati pasca penebaran. Tunjuk tangan. Kolamnya tidak dipupuk itu pada saat melakukan pemberian air. Nah, bisa yang pertama, kolamnya tidak dilakukan pemupukan. Yang kedua, siapa lagi?
apa? Yang pertama waktu penebaran, yang kedua ngecek pada tebak, yang ketiga melakukan aklimatisasi, yang keempat pengukuran kualitas air. Nah, sekarang pH yang kita gunakan ini sudah normal, yaitu pH-nya 7, ya. Nah, pada tebarnya sudah sesuai dengan ukuran kolam, ya. Kita juga sudah melakukan aklimatisasi. Sudah paham ya, Adi, Weldo, tentang prosedur penebaran benih, sudah paham? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, sebelumnya Ibu sudah jelaskan, setiap kegiatan pembelajaran dengan Ibu kan akan melakukan post-test. Sebenarnya ada tugas, ada post-test, cuma untuk di sini kita lakukan post-test di Google Form. Sekarang Ibu kirimkan linknya, kalian kerjakan post-test yang Ibu kirimkan. Ada paketnya kan? Ibu kirimkan di grup ya. Post-test kita hari ini tentang prosedur penebaran benih. Oke, kalian lihat di grup kalian. Kerjakan post-test dari Ibu. Tunggu dulu, Pak. Nah, dan sudah dikirimkan linknya. Kalian jawab post-test. Jawab post-testnya. Iya, kalian bisa melihat. Tolong dijawab ya. Dan nanti kalian bisa melihat nilai kalian berapa di situ. Yo, itu pelajaran kita hari ini dan yang minggu kemarin itu masih kelas 1. Kalian bisa menjawabnya. Masing-masing HP. Kan kerjaannya ini individu. Iya, makanya dibuat nama. Di situ nama, tulis nama kelas. Iya, makanya kerjaannya masing-masing. Namanya post-test. Enggak. Yang pakai HP, yang pakai HP. Itulah kalian. Di mana hilang peliharaan? Pas main tak bawa HP. Malam pula, makan main kemana malam? Iya, itulah. Orang jam malam itu jam belajar kalian, bukan jam bermain. Main kemana-mana, ngayap malam, boleh. Udah ya post-testnya? Kalau sudah kalian bisa lihat berapa nilai kalian, hasil kalian.
Nah, siapa yang tertinggi? Siapa yang tertinggi nanti mentraktir kawannya? Siapa yang tertinggi nanti ibu traktir? Besok. Belum, akhirnya belum. Udah? Udah, siapa yang tertinggi? Sudah semua? Belum. Sudah, seri berapa tertinggi? Nah, ayo ada yang milih seri? Aduh, Bu, 100. Aduh, 80. Mana 100? Gimana nih, Bu? Kamu 100. Nah, kalau gitu. Oke. Aduh, 100 gimana nih, Bu? Ganteng. Bapak terus nih. Oke. 100. Mana ibu mulia? 80 kok. Nah. Oke. Udah. Siapa yang 80 lagi Mas? Ya ini kan pelajaran kita hari ini ya. Nah. Siapa? Ardi? Ardi berapa tadi? Udah. Oke. Sudah semua? Kalau semuanya rata-rata 100, Ibu anggap kalian memahami materi kita hari ini. Oke, aplaus untuk kita semua. Ya, tujuan akhir dari podcast ini supaya kalian memahami pelajaran kalian itu apa. Jadi, kalau kalian sudah mengerjakan tugas, Ibu anggap kalian paham dengan materi kita hari ini. Ya, paham semuanya? Oke? Dan pembelajaran untuk akhir hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam prosedur penebaran benih itu harus kita perhatikan waktu penebaran. Yang kedua pada tebar, ya. Kemudian yang ketiga proses aklimatisasinya. Yang keempat adalah suhunya. Jadi 4 hal itu yang harus kalian perhatikan sebelum menebarkan benih. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah paham kalian? Oke? Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk minggu depan insya Allah kita akan melakukan praktek makan karena untuk pertumbuhan kita ini kan harus ada makanannya, ya. Jadi besok kita akan melakukan praktek pembuatan pakan untuk pertumbuhan ikan. Oke, sekarang lintas kelas kelas disiapkan dulu. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan